Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran lanjutan materi haji pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Baik anak-anak, masih pada kompetensi dasar yang sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 183 KD 3.6, yaitu menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umroh. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah masih sama dengan pertemuan atau pembelajaran sebelumnya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan, memperagakan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan haji dan umroh. Seperti pembelajaran sebelumnya, untuk teknik penilaian anak-anak, yang pertama adalah dengan tes tulis, yang kedua adalah penugasan. Untuk pertemuan sebelumnya, Pak Mual sudah menjelaskan mengenai pengertian haji, kemudian syarat-syarat wajib haji, kemudian Pak Mual sudah menjelaskan tentang rukun-rukun haji. Untuk pembelajaran pagi hari ini, anak-anak, Pak Mual akan menyampaikan pertama mengenai wajib haji. Pengertian wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda, dan ibadah hajinya tetap sah. Kemudian untuk wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot artinya batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan ihram dengan niat ihram haji. Sedangkan wajib haji yang kedua adalah mabit. Mabit artinya bermalam, yaitu bermalam di Musdalifah. Namun untuk bermalam di Musdalifah itu tidak harus sampai pagi, namun boleh meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam atau lewat jam 12 malam. Kemudian yang ketiga, wajib haji adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah. Yang keempat, wajib haji yaitu mabit atau bermalam di Jamarot atau di Mina. Yang kelima, meninggalkan larangan-larangan haji. Yang terakhir yang merupakan wajib haji adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Selanjutnya anak-anak, untuk sunnah-sunnah haji, yaitu 1. Memakai pakaian berwarna putih, kemudian melaksanakan tawaf kudum atau tawaf perkenalan bagi jamaah haji yang baru datang ke Mekah. Yang ketiga, membaca zikir ketika tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Yang kelima adalah membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh akobah. Untuk bacaan talbiyah biasanya jamaah haji tidak hanya dibaca tetapi dilakukan
Kira-kira lagu untuk bacaan talbiyah itu seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira begitu anak-anak untuk bacaan talbiyah itu dilakukan. Sedangkan kalau anak-anak memiliki contoh lagu bacaan talbiyah itu juga boleh menggunakan nada-nada yang lain. Untuk larangan haji. Larangan-larangan haji itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, larangan bagi jamaah haji laki-laki. 1 atau A, memakai pakaian yang berjahit. Karena untuk jamaah haji yang laki-laki itu hanya memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. 1 diselendangkan dan yang 1 disarungkan sebagaimana Pak Mual sudah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu memakai tutup kepala, artinya tutup yang melekat pada kepala itu dilarang, kecuali penutup yang tidak melekat pada kepala, misalkan payung atau yang sejenisnya, itu diperbolehkan. Kemudian untuk larangan bagi jamaah haji perempuan itu 1 memakai tutup wajah atau cadar. Kemudian yang kedua memakai sarung tangan. Jika larangan dilanggar, ia wajib membayar dam atau denda. Sedangkan untuk larangan haji bagi jamaah haji laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah memakai wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu dada atau bulu-bulu yang lain. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah. Yang kelima adalah bersetubuh atau berhubungan intim suami istri. Yang terakhir adalah berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Anak-anak, selanjutnya dam atau denda dan sejenis-jenisnya. Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh. Yang pertama, untuk beberapa jenis dam atau denda. Dam atau denda haji tamattu dan qiron, yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban, atau berpuasa selama 10 hari, 3 hari dilakukan sewaktu ihram, dan 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah air. Artinya puasa 7 harinya dilaksanakan setelah pulang haji. Yang kedua, denda atau dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu dengan cara melakukan salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Atau yang ketiga, bersedekah dengan 9,3 liter makanan. Dam karena bersetubuh atau berhubungan suami istri, yaitu dendanya adalah dengan cara menyembelih seekor unta atau sapi, atau 7 ekor kambing, atau memberi makanan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak sanggup juga, maka diwajibkan berpuasa untuk setiap 1 mudnya atau 1 mud makanan dari harga unta itu berpuasa 1 hari. Yang keempat, dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, boleh bersedekah dengan makanan seharga hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin juga boleh dengan berpuasa dengan perhitungan tiap mud 1 hari puasa. Yang kelima, denda atau dam karena tidak bisa menunjukkan atau melanjutkan perjalanan ibadah haji atau terhambat
Maka bagi calon jamaah haji seperti ini hendaklah ia tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terhambat dan mencukur atau memotong rambut kepalanya dengan niat tahallul. Itulah anak-anak penjelasan mengenai wajib haji dan dam atau denda dalam pelaksanaan haji. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik penjelasan Pak Mu'al untuk materi haji pertemuan yang kedua atau part 2 ini. Untuk itu anak-anak bisa dipelajari, diulang-ulang anak-anak. Silakan diamati, silakan dipahami dengan cermat sehingga anak-anak mudah memahami materi untuk haji. Baik anak-anak, untuk materi haji ini sudah Pak Mu'al sampaikan semuanya. Untuk materi berikutnya nanti Pak Mu'al akan menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan umroh. Silakan anak-anak bisa browsing, bisa buka buku paketnya, dipelajari lebih dahulu sehingga nanti ketika Pak Mu'al menjelaskan materi tentang umroh, anak-anak lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini kita selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Pak Mu'al akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.